Ada satu fase kehidupan di mana cinta tidak lagi bergantung pada gemuruh nafsu, tetapi justru terasa dalam keheningan. Ketika genggaman tangan yang bergetar terasa lebih berarti daripada ribuan janji, ketika tatapan mata yang redup masih menyimpan cahaya kesetiaan. Namun di balik semua keindahan itu, ada sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan, bahkan sering ditutup-tutupi, yaitu kehidupan ranjang pasangan di usia senja. Banyak yang menganggapnya tabu, padahal justru di sanalah terletak salah satu kunci kebahagiaan, kesehatan, bahkan umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cahaya dari nafas cahaya lansia. Semoga Anda yang sedang menyimak berada dalam lindungan kasih sayang Allah, sehat lahir batin, dan selalu ditemani cinta yang tulus. Mari kita mulai pertemuan ini dengan doa, agar hati kita diterangi dan setiap pembahasan membawa manfaat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada setiap pemirsa. Jadikanlah usia senja kami penuh ketenteraman, jauh dari rasa sepi, tetap Engkau ikatkan dengan kasih sayang, dan Engkau mudahkan bagi keluarga kami untuk menghormati serta memahami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kehidupan intim di usia lanjut bukanlah sekadar urusan tubuh. Ia adalah urusan jiwa, urusan hati, bahkan urusan spiritual. Memang benar, tubuh menua. Hormon tidak lagi sama seperti dulu. Stamina berkurang, organ seksual tidak lagi sekuat di masa muda. Seorang suami mungkin mengalami kesulitan mempertahankan ereksi, sementara seorang istri bisa merasakan kekeringan yang membuat hubungan terasa tidak nyaman. Inilah kenyataan yang wajar, bukan aib. Tetapi justru di titik inilah pasangan lansia ditantang untuk menemukan cara baru dalam mencintai. Lebih dari sekadar fisik, seringkali yang lebih berat adalah beban psikologis. Ada rasa malu, ada gengsi, bahkan ada perasaan minder. Hati masih ingin dekat, tubuh masih ingin merasakan kehangatan, tetapi lidah terkunci oleh gengsi. Ada yang berpikir, di usia seperti ini, untuk apa lagi? Padahal jiwa manusia, selama masih hidup, tetap membutuhkan kedekatan. Bahkan ketika rambut memutih, hati tetap merindukan pelukan yang menenangkan. Ada pula kendala sosial. Tidak sedikit anak atau cucu yang merasa aneh jika kakek nenek masih punya kehidupan ranjang. Padahal, kebutuhan intim bukanlah monopoli anak muda. Ia adalah anugerah sepanjang usia. Jika keluarga memahami, tentu orang tua akan merasa lebih dihargai. Namun jika tidak, banyak pasangan lansia akhirnya memilih diam, menanggung rindu dalam sunyi. Lebih dalam lagi, ada kendala spiritual. Banyak yang salah paham, mengira berhubungan suami istri di usia senja tidak pantas. Padahal dalam ajaran Islam dan banyak tradisi spiritual lainnya, keintiman suami istri tetaplah ibadah sepanjang niatnya benar. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan bahwa hubungan itu bernilai sedekah. Jadi, betapa indah jika setiap sentuhan bukan hanya menghidupkan cinta, tapi juga menjadi catatan pahala di sisi Allah. Bayangkanlah sepasang suami istri yang sudah menikah 40 tahun, melewati suka duka, melahirkan dan membesarkan anak, hingga akhirnya menua bersama. Malam hari mereka berbaring di ranjang yang sama, tetapi jarak di antara tubuh mereka terasa semakin lebar. Bukan karena cinta padam,
melainkan karena tidak tahu bagaimana harus memulai lagi. Mereka rindu, tetapi malu. Mereka ingin dekat, tetapi gengsi. Dan akhirnya, rasa sepi pun tumbuh di antara dua hati yang sebenarnya masih saling mencintai. Namun inilah yang jarang disadari, penelitian membuktikan bahwa pasangan lansia yang tetap menjaga keintiman, entah dengan sentuhan lembut, pelukan hangat, atau hubungan seksual yang disesuaikan kemampuan, justru memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka lebih jarang depresi, tidurnya lebih nyenyak, imunnya lebih kuat, bahkan peluang berumur panjang lebih besar. Artinya, keintiman bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan juga obat jiwa dan kesehatan. Yang lebih menakjubkan lagi, keintiman di usia senja seringkali lebih indah daripada di masa muda. Ia tidak lagi dipenuhi gejolak nafsu, tetapi berubah menjadi kelembutan yang penuh makna. Bukan lagi api yang membakar, melainkan cahaya yang menenangkan. Lalu bagaimana caranya agar hubungan ranjang di usia senja tetap bisa dinikmati? Pertama-tama, rawatlah tubuh. Makanlah dengan pola sehat, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia, konsultasikan dengan dokter jika ada kendala medis. Sekarang ada banyak cara yang aman untuk membantu, mulai dari terapi hormon sampai penggunaan pelumas alami. Jangan ragu, karena kesehatan itu amanah. Selain fisik, jangan abaikan hati. Bicara dengan pasangan dengan bahasa lembut, ungkapkan kerinduan tanpa merasa malu. Ingatlah, tubuh boleh menua, tapi cinta tidak pernah tua. Jangan menuntut atau membandingkan dengan masa lalu. Nikmati apa yang ada hari ini, karena justru disitulah letak keberkahannya. Dari sisi spiritual, niatkan setiap kedekatan sebagai ibadah. Mulailah dengan doa bersama, agar hati tenteram. Jadikan hubungan ranjang bukan sekadar pelepasan, melainkan cara menyatukan jiwa dan memperkuat cinta. Ingatlah bahwa setiap pelukan, setiap sentuhan, bisa bernilai pahala. Dan bagi keluarga, mari belajar menghormati. Jangan menganggap aneh bila orang tua masih menjaga keintiman. Jangan jadikan candaan atau ejekan. Biarkan mereka memiliki ruang pribadi, karena itu hak dan rahmat yang Allah berikan. Justru dengan menghargai, kita membantu mereka tetap sehat, bahagia, dan panjang umur. Sahabat nafas cahaya lansia, mari kita renungkan. Cinta di usia senja tidak pernah mati. Ia hanya berubah wajah. Dari api menjadi cahaya, dari gejolak menjadi ketenangan. Namun selalu ada ruang untuk kedekatan, selalu ada kesempatan untuk pelukan, selalu ada makna di balik hubungan ranjang yang dijalani dengan penuh syukur. Jangan biarkan usia mengubur keintiman. Justru nikmatilah ia sebagai terapi, sebagai ibadah, sebagai tanda cinta yang tidak lekang oleh waktu. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan keberkahan. Jika Anda merasa tersentuh dan mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga atau sahabat yang membutuhkan, dan subscribe channel Nafas Cahaya Lansia. Dengan begitu kita bisa terus belajar bersama, menjaga kesehatan, merawat cinta, dan menemukan makna hidup di usia yang indah ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru penuh inspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.